Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema boldness for the King. Bukan cuma for the King tapi before the King. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa teding aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar, negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak keder. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu? Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga. Dan tentara Romawi gak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama. Dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21:8 mengatakan the fearful, penakut, itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan, tapi tidak berani bersaksi. Ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala. Tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada the fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with him, we shall live with him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin.
Siap puji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Bapa kami mengucap syukur, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Bapa kami Tuhan yang memelihara kami sempurna Tuhan. Dalam segala keadaan kami tahu semua mendatangkan kebaikan karena Engkau ada dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami menghadap Engkau dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau yang kami sembah di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus. Kami muji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi
Engkau segalanya bagi kami, Engkau yang terbesar. Yesus, 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 anugerah-Mu sempurna, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ditinggikan,
for endless days, we will sing your praise. Oh Lord, our God, oh praise, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless days we will sing your praise. Amen. We sing your praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Amen. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes, Lord, His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God, oh praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Amen. Oh Lord, our God. Sorak-sorai di raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah, lagi di lokasi, shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, sehat. Haleluya, haleluya saudara. Nah, kita satu dalam doa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami, hati sebagai murid Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar untuk mendengarkan apa perkataan Tuhan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya perkataan-Mu lah yang sampai kepada jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan, kita masuk ke bulan yang baru saudara, bulan Juli, haleluya. Nah, bulan Juli ini kita masuk ke tema 3 bulanan yang baru. Kalau saudara bisa lihat di tanggalan kita, kalender, tema 3 bulanan kita itu Grace to be Witness for the King. Nah, bulan ini kita mau belajar satu tema, yaitu boldness for the King, saudara. Ya, ini ujung-ujungnya ya, karena kalau kita lihat dari tema besarnya yang 3 bulanan, kita akan dibawa untuk menjadi saksi, saudara. Menjadi saksi bagi Kristus. Kita mulai, saudara ya. Hari ini kita belajar tentang satu tema tentang boldness, yaitu boldness for the King, saudara. Kalau kita dengar kata boldness itu bahasa Indonesianya, itu kalau diterjemahkan simple aja itu artinya kegagahan, keberanian, saudara. Yang paling sering kita dengar ya keberanian lah gitu ya. Paling mudah lah. Jadi kita mau belajar tema keberanian. Kalau waktu saya susun bahan, saya cari gitu ya. Di Wikipedia, boldness itu artinya seperti yang saudara bisa lihat, itu artinya gini saudara. Boldness is the opposite of shyness. Langsung saya bacain bahasa Indonesianya, saudara ya. Keberanian adalah kebalikan dari rasa malu. Berani menyiratkan kesediaan untuk menyelesaikan sesuatu terlepas dari resikonya. Keberanian hanya dimiliki dan hanya ditunjukkan oleh individu tertentu. Ini ada arti lain, saudara, dari Cambridge Dictionary. Nah, itu saya langsung bacain bahasa Indonesianya ya, saudara ya. Keberanian adalah cara berperilaku yang berani dan percaya diri yang tidak menunjukkan rasa takut. Nah, kalau lihat dari arti ini, saya jadi teringat waktu saya masih sekolah. Keberanian ini sepertinya jauh dari sifat saya gitu ya, saudara ya. Kalau saya sekeluarga bersaudara 4. Ya, yang dibilang pemalu itu ya saya, saudara. Gitu. Jadi boleh dibilang kalau masalah boldness ini ya dari kecil ya saya nggak bisa menunjukkan gitu ya saudara ya. Bahkan untuk seperti ini, seperti sekarang ini presentasi, apalagi yang berkhotbah kayak gini, itu jauh. Dulu waktu zaman saya sekolah itu jauh saudara. Makanya waktu saya kenal kenal sama komputer itu ya. Dulu zaman saya kenal komputer itu zaman, kalau saudara tahu ini berarti saudara seumuran dengan saya. Komputer pertama saya itu komputer XT. Nah, setelah itu saya punya komputer ET. Nah, gitu ya saudara. Itu bukan merek. Nah, itu bukan merek. Saudara yang tahu berarti saudara sudah termasuk agak berumur ya, gitu ya. Jadi itu saudara. Begitu saya kenal komputer, saya langsung berketetapan saya mau sekolah komputer, saudara. Kenapa? Karena saya tidak harus berinteraksi dengan manusia. Saya nggak perlu, kan nggak ada rasa malu kalau komputer, saudara ya. Ini saya mau gambarkan aja, saudara, bagaimana kontrasnya boldness sama shy gitu ya, sama pemalu gitu, saudara ya. Yang saya ingat satu lagi, saudara, kalau saudara biar bisa melihat betapa pemalunya gitu ya, betapa di dalam, kalau sekarang sih istilahnya introvert gitulah, extrovert atau introvert. Saya introvertnya. Itu saya pernah, karena saya suka komputer, akhirnya saya les bahasa pemrograman, dulu basic gitu ya. Kalau diingat sekarang, saya baru ngeh
kalau ternyata saya waktu itu sebenarnya cukup berpotensi gitu ya. Dan guru saya ngelihat saya tidak gitu ya. Sampai singkat cerita ada satu perlombaan pemrograman, saya ikut. Saya ikut, saking nggak pedenya ya saudara ya. Setelah selesai perlombaan saya langsung pulang. Untungnya teman-teman saya yang ngajak itu, yang teman dekat itu, kami bertiga, mereka nggak pulang, saya sendiri yang pulang. Sampai di rumah saya ditelepon, dan ternyata kamu juara 2. Nah gitu saudara ya, itu saking saya nggak pede. Nah itu kebalikannya saudara dari keberanian. Nah keberanian yang kita mau pelajari sekarang itu, ya kita lihat sama-sama saudara ya, yaitu yang di judulnya itu boldness. Nah kita baca dulu nats Alkitabnya di Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan buat saudara. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Dari nas Alkitab ini kita bisa, saya mau ngarahkan saudara melihat beberapa statement di situ. Yang pertama, kata beraninya itu ada di kalimat yang kedua setelah titik itu. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oke, dalam hal apa saudara kita mesti berani? Dalam hal apa? Berani dalam gelap? Atau berani nantang orang terus sampai berkelahi? Nah kita mau belajar ya saudara sama-sama ya. Yang pertama kita lihat di judul besarnya ya. Judul besarnya itu kan di 3 bulanan nanti kan kita judul besarnya itu Grace to be a witness for the King. Nah ini kita mulai dari sini saudara ya. Berani bersaksi. Di situ di nas Alkitab yang sudah kita baca, Paulus dan Barnabas lagi tinggal beberapa waktu lamanya gitu ya di suatu daerah. Mereka mengajar dengan berani. Nah ini saudara, mengajar dengan berani. Di sini boleh diartikan berani bersaksi. Kenapa mereka bisa berani bersaksi saudara? Karena itu situ sudah ada, karena mereka percaya sama Tuhan. Mereka bersaksinya tentang apa ya? Tentang kehidupan Tuhan yang ada di dalam hidup mereka. Jadi mereka dengan mudah untuk bersaksi. Mereka dengan berani bersaksi karena mereka sudah mengalami Tuhan. Jadi yang pertama saudara mesti tahu bahwa kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara harusnya gampang untuk bersaksi. Karena saudara sudah mengalami Tuhan, gitu ya. Dan gak usah khawatir saudara, Tuhan menguatkan kesaksian mereka. Di bawahnya tuh ada dibilang, Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan apa saudara? Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Gini, supaya gampang bersaksi, itu lebih mudah kalau kita pakai dari hidup kita kan. Yang kita bikin selalu yang membuat kita sulit bersaksi adalah kalau kita melihat orang, dia bersaksi dalam nama Tuhan Yesus misalnya ya, dia bersaksi dia disembuhkan dan sebagainya. Padahal kita tidak pernah mengalami sakit, gimana kita mau saksikan kesembuhan gitu ya. Saksikan aja yang saudara pernah alami gitu ya, akan lebih mudah. Makanya kalau saya ada ayat 1 di Amsal 3 ayat 5-6 yang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 6-nya bilang gini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu gitu ya. Di terjemahan lain di Amplified Bible bilang begini, in all your way, know, acknowledge, and recognize. Gitu ya, know, acknowledge, and recognize. Jadi ketahuilah, kenalilah gitu ya, bahwa itu Tuhan gitu loh. Jadi kalau saudara dalam hidup saudara ngalami pergumulan, ngalami sesuatu hal gitu ya, pertama akui dulu bahwa Tuhan ada di situ. Kalau saudara mengalami kemenangan, saudara mengalami keberkatan, yang harus saudara pertama kali itu adalah puji Tuhan gitu. Saudara itu berarti saudara ngakuin bahwa ada Tuhan di situ. Sama, kalau saudara lagi ngalami pergumulan, saudara ngalami kesusahan, kalau saya biasanya, saya pertama ya doa gitu. Tuhan tolong, supaya gimana kita tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan kita.
Sehingga waktu kita menyelesaikan pergumulan itu, kita sudah yakin bahwa Tuhan yang menyelesaikannya bersama dengan kita. Nah, kalau kita mengalami itu, kita lebih mudah untuk kesaksian gitu, saudara ya. Kita lebih mudah gitu ya. Seperti kayak 2 tahun lah ya, pandemi. saya kesaksian gitu. Saya punya karyawan, saya ngomong sama mereka, nih ya, jadi kalau waktu masa pandemi yang lalu-lalu, tahun-tahun lalu itu beberapa kali kalau mau memulai pekerjaan di suatu perusahaan, pasti dimintain apa saudara? Antigen, tes antigen gitu ya. Kalau awal-awal dulu ada tes apa tuh yang pakai ambil darah itu ya. Tes antigen, terus tes PCR. Setiap kali mereka kirim saya hasilnya setelah antigen, saya selalu tulis di WA. Nah tuh, puji Tuhan ya gitu. Mereka semua bukan orang Kristen gitu saudara. Mereka semua bukan orang yang mengenal Tuhan. Jadi saya tulis, puji Tuhan ya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Ini loh, kalian ini di tengah pandemi ini masih negatif terus nih hasilnya gitu. Berapa kali ayo antigen masih negatif terus gitu ya. Itu selalu saya ingetin sama mereka gitu ya. Nah itu kesaksian saudara kayak gitu. Kan hal yang mudah gitu. Karena tinggal yang kita alami kita saksikan gitu ya. Dan di situ ada ayat lagi saudara, jangan lupa Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa. Kuasa untuk apa saudara? Untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Apapun yang saudara alami, pergumulan apapun yang saudara alami, kalau saya percaya, waktu saya mengalami pergumulan apa dalam kehidupan saya, yang di sekitar saya itu adalah, itu ya istilahnya domba-domba saudara. Orang-orang yang saya harus menceritakan kebaikan Tuhan, tentang apa yang saya alami. Saya nggak pernah sakit kanker saudara. Jadi saya tidak menyaksikan sama mereka bahwa kanker itu bisa disembuhkan dan sebagainya, karena saya tidak pernah mengalaminya gitu. Kalau masalah saya dipulihkan dari usaha saya yang gagal, saya bisa cerita sama mereka karena saya pernah gitu loh. Nah, seperti itu saja saudara. Kita lebih gampang untuk bersaksi gitu. Tinggal memberanikan diri. Dan percayalah, Tuhan mengaruniakan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Saudara doain, habis saudara kesaksian, saudara doain, percaya aja ada mujizat saudara ya. Amin ya saudara ya. Amin. Kita lanjut saudara. Lanjutnya itu di Kisah 1 ayat 8, ini masih tentang berani bersaksi. Kisah 1 ayat 8 bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, keberanian kita itu adalah keberanian karena ada Roh Kudus, saudara. Berani sama nekat itu bedanya tipis sebenarnya ya. Kalau orang lihat, orang berani sama orang nekat itu cenderung sama gitu, saudara ya. Ada orang nekat tuh, oh ya berani banget ya gitu ya, berani banget gitu. Misalnya ada ibu, tahu-tahu anaknya lari ke tengah jalan, ibunya ikut lari. Wih, berani banget di tengah jalan rame, ibu itu bisa ngejar anaknya. Itu nekat namanya. Itu the power of kepepet, ya saudara ya. Kalau keberanian itu beda. Keberanian itu the power of Holy Spirit. Bahkan seringkali orang yang dipakai menjadi berani itu sebenarnya orang-orang yang tidak berani, saudara. Nah, mereka dipakai di waktu Roh Kudus turun ke atas dia akan menjadi berani, dia akan menjadi saksi gitu ya, saudara ya. Di ayat itu ditulis. Jadi ayo saudara, kalau saudara masih belum berani, ini bisa doa. Kita bisa doa, Tuhan Yesus, Roh Kudus masuklah dalam hidup saya supaya saya jadi berani gitu. Ya, oke ya saudara ya. Kita lanjut. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang dalam hal apa kita harus berani, yaitu kita harus berani bersaksi. Yang berikutnya, kenapa kita harus memiliki keberanian? Ini saudara ya, karena kita adalah representative of Christ Kingdom, alias kita ini duta besar kerajaan sorga. Kalau duta besar itu tugasnya adalah menjadi saksi bagaimana hidup sebagai warga kerajaan sorga. Itu tugas kita sebagai duta besar kerajaan surga. Jadi tugas kita itu yang ditugaskan dari kerajaan surga, dari Tuhan Yesus, adalah kita menyaksikan nih kepada orang-orang yang di sekitar kita, di mana kita hidup di bumi, yang menyaksikan apa? Menyaksikan tentang perbuatan Tuhan Yesus melalui hidup kita. Bagaimana kita ditolong Tuhan dalam
pergumulan, bagaimana kita disembuhkan kalau saudara yang sakit disembuhkan, bagaimana Tuhan menolong kita, memberkati kita, Dia Tuhan yang mencukupi waktu kita mengalami pergumulan dalam hal kekurangan misalnya saudara ya. Itu jadilah saksi tentang itu saudara. Jadilah saksi. Karena kita itu representatif of Christ Kingdom. Kita itu perwakilan kerajaan surga. Itu sudah tugas kita. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ya saudara yang dengar pesan Tuhan pada pagi hari ini ya saudaralah gitu ya. Saudara itu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri gitu saudara. Nah tugasnya apa? Tugasnya adalah bersaksi, menjadi saksi bagaimana hidup sebagai warga kerajaan surga gitu ya. Kita ingat sebentar ya, kita ini barusan minggu lalu baru belajar tentang ujian kesetiaan kan. Nah saya percaya deh, seperti waktu Komsel kemarin, waktu kami berdiskusi saudara ya, kita nih terus tiba-tiba ketawaan aja gitu loh. Ternyata yang di sini sudah lama-lama semua. Udahlah berarti ini semua udah lulus lah dari ujian waktu gitu. Karena di sini semua orang-orang lama nih gitu. Nah, berarti yang tergelitik adalah gini saudara. Orang-orang lamanya kok cuma ini aja gitu. Nah, berarti kita belum jadi saksi gitu saudara ya. Kita belum jadi saksi sehingga orang lain terajak untuk ikut sama kita gitu. Untuk sama-sama kita gitu ya. Untuk sama-sama kita mengalami menikmati berkat Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan gitu saudara ya. Oke lanjut saudara. Gimana caranya kita bisa hidup dalam keberanian? Saya ingat satu hal. Kembali sedikit. Kepada siapa kita mesti bersaksi saudara? Nggak usah bayangin yang jauh-jauh, saudara mesti ke pedalaman, mesti cari orang yang susah-susah lah. Nggak usah bayangin yang susah-susah. Saksi aja saudara sama keluarga saudara dulu di rumah. Anak-anak saudara itu loh. Saudara perlu menjadi saksi bagi mereka supaya mereka juga mempunyai bisa memiliki kepercayaan sama Tuhan yang saudara sembah gitu. Kan anak-anak juga bertumbuh saudara, anak-anak juga belajar. Kita juga perlu jadi saksi buat mereka. Kalau buat saya itu satu. Yang kedua adalah orang-orang yang bekerja bersama saya itu adalah domba-domba saya gitu saudara ya. Nah puji Tuhan kebetulan mereka semua belum kenal sama Tuhan. Jadi itu kesempatan saya untuk menyampaikan gitu. Lebih gampang kan gitu. Kepada orang yang mereka belum kenal Tuhan. Jadi ya saya gampang aja. Kalau misalnya mau pergi kerja ke satu tempat gitu. Tinggal saya panggil, sini. Nah, kan mereka karyawan saudara. Pasti nurut sama saya. Sini, ayo kita berdoa dulu. Kalian berdoa menurut agama kepercayaan kalian masing-masing. Saya yang pimpin. Nah, kesempatan saudara. Tuhan Yesus, saya berdoa. Ini kami bersyukur kami sudah dapat pekerjaan. Sekarang sebentar si A, si B mau berangkat ke mana gitu, ke kota mana. Tuhan tolong perjalanan mereka. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Semua yang mereka kerjakan Tuhan bikin mudah. Perjalanannya aman, jauh dari kecelakaan dan sebagainya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Nah, masuk deh saudara ya. Jadi sudah masuk nama Tuhan Yesus buat mereka. Gampang kan saudara? Jadi nggak usah cari-cari. Saudara mesti pergi pedalaman, pakai mobil dan sebagainya. Yang saudara nggak tahu, belum nanti jauhnya, belum nanti saudara kesesatnya dan sebagainya. Nggak usah saudara. Ya anak-anak ini loh saudara. Ayo kita bawa ke Tuhan Yesus dulu. Terus orang-orang yang dekat sama saudara, orang-orang yang di rumah, karyawan, pembantu misalnya, orang-orang asisten rumah tangga itu, ayo saudara kita jadi saksi buat mereka. Yang terakhir nih saudara ya, bagaimana kita bisa hidup dalam keberanian? Gimana cara supaya kita jadi berani? Itu saudara, kita mesti hidup dalam urapan dan kuasa Roh Kudus. Ada ayat di Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, saya bacain pada saudara, yaitu
tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam keberanian? Ya hidup dalam kuasa dan urapan Roh Kudus, saudara. Gimana supaya bisa dapat urapan kuasa Roh Kudus? Doa, minta. Tuhan pasti memberikannya gitu ya. Jadi urapan dan kuasa Roh Kudus itu mengubahkan dan memampukan kita untuk menjadi berani bersaksi, saudara. Ini analoginya seperti ini. Sama kayak kalau gak usah jauh-jauh ya. Saya contohin aja kerjaan saya. Sama kalau saya ngutus, saya sih sering ngutus orang, saudara ya. Tapi ngutus orang untuk kerja. Waktu saya ngutus orang, saya nggak cuma ngutus orang, si A pergi ke kota mana gitu ya, ke kota Anu gitu ya. Terus saya berhenti sampai situ. Enggak, saudara. Waktu saya ngutus orang, supaya dia bisa pergi, saya lengkapin. Jadi saya kasih tiket, saya kasih uang makan gitu, saudara. Saya kasih uang jalan, bahkan saya kasih untuk supaya dia senang, saya kasih bonus perjalanan tunjangan luar kota. Nah, itu sama, saudara. Jadi waktu kita, kalau akhirnya dia berani pergi, nah, karena dia punya modal, dia ada pegangan, dia bisa makanannya terjamin, nanti tempat tinggalnya sudah terjamin gitu, saudara ya. Itu analoginya seperti itu. Kalau saudara mau berani dalam bersaksi, kita kan tugas kita kan bersaksi. Jadi Tuhan sudah nugaskan kita bersaksi. Jangan khawatir, dia memperlengkapi kita dengan apa? Dengan urapan dan kuasa Roh Kudus. Buat apa, saudara? Balik lagi ke nas yang tadi, dia memperlengkapi kita dengan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Jadi waktu kita bersaksi, terus kita doain, itu bukan cuma sekedar kata-kata kosong gitu, saudara ya. Bukan cuma sekedar kata-kata kosong, tapi itu ada kuasa. Kuasa yang mengubahkan. Mengubahkan apa? Sehingga mereka juga bisa ngelihat, oh betul loh kuasa Tuhan itu luar biasa. Dalam hal apapun, saudara kesaksian tentang kesembuhan, saudara kesaksian tentang pemulihan. Waktu saudara kesaksian, terus saudara doakan gitu. Ada kuasa yang mengalir. Saudara lepaskan kuasa buat dia. Kuasa pemulihan dalam nama Yesus. Engkau yang lagi terikat hutang, misalnya dia lagi cerita tentang hutang dia gitu. Terus kita cerita tentang kita kesaksian bagaimana kita dipulihkan dilepaskan dari hutang gitu ya, saudara ya. Kita doain dia dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kuasa gitu dalam nama Yesus. Kau bebas dari hutang dalam nama Yesus. Percaya, saudara, mujizat bisa terjadi. Karena saudara sudah diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan urapan dari kuasa Roh Kudus itu, saudara ya. Jadi nggak usah takut. Berani aja bersaksi, berani aja hidup menjadi kesaksian dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara berada itu betul-betul dimanapun, saudara. Saudara lagi di mobil, saudara ada teman di samping, saudara lagi meeting misalnya sama customer, saudara tinggal tunjukin saudara berintegritas gitu ya, saudara jujur, stand firm aja gitu. Ya seperti orang yang, makanya judulnya boldness gitu. Orang yang boldness itu, saudara ya, orang yang berani itu digambarkan juga gagah. Itu beda, saudara. Dia kalau jalan misalnya saudara mau presentasi di tempat customer, saudara mau presentasi sebuah proyek. Saudara berjalanlah dengan urapan dan kuasa Roh Kudus. Loh, buat proyek kok pakai kuasa Roh Kudus? Oh, jangan dianggap enteng, saudara. Begitu saudara berjalan bersama Roh Kudus, itu saudara, orang-orang akan melihat seperti ya gagah gitu, saudara ya, yakin, pede gitu, saudara ya. Karena saudara punya backingan tuh yang itu raja di atas segala raja, gitu, saudara ya. Jadi gimana supaya berani ya, saudara hiduplah dalam urapan dan kuasa Roh Kudus. Ini slide terakhir nih, saudara ya. Jadi ayo kita saksi yuk. Kita jadi saksi lah buat orang lain tentang Yesus Kristus lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan kita ya keseharian aja gitu. Secara alami aja. Saudara ketemu orang, saudara sama karyawan saudara, sama asisten rumah tangga di rumah. Sama anak-anak lah, saudara. Penting itu, saudara. Sama anak-anak saudara. Saudara tunjukin bahwa saudara itu hidup ada Yesus dalam saudara. Sehingga perkataan saudara, tingkah laku, tindakan saudara itu betul-betul mencerminkan Tuhan Yesus gitu ya. Saya juga nggak sempurna gitu, nggak langsung ya betul, hebat banget nih orang ya, nggak. Tapi
ini namanya belajar, kita bertumbuh saudara. Tujuan kita adalah keserupaan Kristus kan. Jadi bertumbuh itu bukannya garis lurus dari bawah ke atas jret gitu, enggak saudara. Tapi garis bertumbuh itu gini. Nah, selain maju tapi juga naik gitu saudara ya. Selain maju tapi juga naik. Jadi ada gagalnya, ada gitu ya. Tapi balik lagi, ingat lagi, review lagi, introspeksi lagi, bertobat lagi saudara. Itulah kehidupan kita saudara ya. Jadi ayo kita berani aja bersaksi kepada orang lain tentang Yesus lewat kehidupan kita. Itu ada satu ayat terakhir. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, nih saudara ya, kita kan ada dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Jadi paling gampang caranya supaya bersaksi, ya hiduplah seperti Kristus saudara. Gimana tahu Kristus hidup seperti apa? Ya kembali lagi, ini udah berulang-ulang diingetin sama Pak Gembala gitu ya saudara ya, Kak Herol. Baca Alkitab, renungkan Alkitab, hidupin saudara. Ya caranya ya itu aja supaya kita tahu bagaimana Kristus hidup. Kalau kita tahu bagaimana Kristus hidup, kita ngerti hatinya Yesus, kita ngerti hatinya Kristus, sudah pasti kita punya hati juga sama jiwa-jiwa. Sehingga kita mudah bersaksi gitu. Saksikan kehidupan kita bersama Yesus kepadanya, terus kita doakan dengan penuh kuasa. Percayalah dia juga diubahkan seperti kita saudara ya. Itu aja saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa supaya Roh Kudus yang menjelaskan lebih lagi kepada saudara masing-masing dimanapun saudara mendengar pesan ini. Saya percaya kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara diberkati sama Tuhan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Buat pesan Tuhan, biar itu mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau untuk menjadi saksi bagi Kristus melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga. Pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk kami boleh semeja sehidangan dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini.
Kami siapkan hati kami Tuhan, kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, di tempat saudara masing-masing. Mari para imam bisa membagikannya kepada anggota keluarga yang lain. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala. Saya bacakan firman Tuhan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang di tangan kanan saudara ini adalah tubuh Kristus, yang dimana kita percaya bahwa kita bersekutu dengan Tuhan Yesus? Amin saudara, kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Oke, kita angkat cawan di tangan kanan kita di atas kepala. Kita ucapkan ini sama-sama saudara. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah ini memeteraikan semua komitmen yang sudah dibuat, sudah kami buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau selalu tersedia Tuhan. Kapanpun, apapun pergumulan yang kami alami dalam perjalanan hidup kami percaya Engkau selalu ada Tuhan, selalu hadir bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat perjamuan roti dan anggur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak ada kata lain yang bisa kami ucapkan Tuhan selain kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara kita doa syafaat, kita masuk. Ya, kita sama-sama angkat yuk. Angkat tangan kita arahkan tangan kita ke kita berdoa sama-sama saudara. Kita berdoa bagi bangsa Tuhan. Kami pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Seperti kami mencintai bangsa kami, Engkau cinta bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau yang mencurahkan shalom damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang besar Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tidak sejengkal pun Tuhan Engkau luputkan Tuhan. Engkau lewatkan dari berkat-Mu Tuhan. Engkau curahkan Tuhan, Engkau curahkan berkat yang berlimpah Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Buat segala rencana-rencananya Tuhan ke depan ini Tuhan, biar Tuhan yang membuatnya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahannya Tuhan, berkati Pak Presiden, Pak Jokowi Tuhan, berkati wakil Tuhan, para menteri semua aparat mereka yang bekerja Tuhan, wakil-wakil pemerintahan di DPR, MPR Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Bahkan keluarga mereka dilindungi, diberkati Tuhan semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga memberkati kota kami Tuhan, di mana kami tinggal ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di Balikpapan Tuhan. Kota yang luar biasa Tuhan, kota yang diberkati Tuhan, kota yang penuh damai sejahtera Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, kota ini Tuhan menjadi kota yang hebat Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Kami berkati Tuhan pemerintahannya Tuhan, wali kota, wakil Tuhan, semua kepolisian Tuhan, TNI Tuhan, berkati semua Tuhan. Rencana pembangunan IKN Tuhan, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Rock Home Tuhan. Ini adalah rumah-Mu Tuhan. Kami percaya secara ajaib Tuhan, ini terbangun dalam nama Tuhan Yesus. Secara Engkau berikan mujizat Tuhan di tangan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah ini terbangun dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya
Tuhan berkati Pak Gembala Tuhan, Kak Herol, Kak Yanti Tuhan, sekeluarga Tuhan berkati semuanya Tuhan. Para diakan, para pengurus semua Tuhan, pekerja Tuhan berkati, berikan urapan-Mu dahsyat Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan juga Tuhan berkatin, mereka yang dalam pergumulan, mereka sedang dalam nyari pekerjaan Tuhan, mereka dalam pergumulan keuangan, mereka yang dalam sakit Tuhan, sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan yang memulihkan setiap mereka Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya akan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa Tuhan, kami percaya semua Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita masuk ke persembahan saudara, mari kita berikan persembahan dengan penuh sukacita saudara ya. Kita angkat gadget saudara, kita berdoa sama-sama saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan, dalam segala aktivitas kami Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, saat ini Tuhan kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, mempersembahkan persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan misi Tuhan. Kami persembahkan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini saudara. Ayo sama-sama kita buka kedua tangan kita aminkan saudara ya, aminkan dengan antusias kalau saudara percaya ini berkat buat saudara. Kita berdoa, kami percaya bahwa kehendak Tuhan kami semakin naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala bukan ekor. Diberkati kami waktu kami masuk, waktu kami keluar. Bahkan dengan mulut kami percaya, imani, kami sudah diurapi, kami bisa berkata sama dua tangan kami. Ayo kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Kita terima berkat Tuhan. Mari para imam bisa memberkati istri, anak-anaknya di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, memberi kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, sudah terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara.